penyembahan dan pada saat malam ini Tuhan dari jemaat-Nya. Terima kasih Bapa, kami bersyukur atas segala kuasa-Mu, atas segala rahmat-Mu Tuhan, pertolongan-Mu bagi kami Tuhan, karena Engkau masih memberikan waktu bagi kami pada malam yang indah ini Tuhan Yesus, sehingga kami boleh hadir Bapa bersekutu dengan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa, seberapa kami Tuhan yang bisa hadir di dalam ibadah ini Tuhan. Satukan hati kami Bapa, berikan sukacita bagi kami semuanya Tuhan Yesus. Engkau pimpin ibadah kami yang kecil ini Tuhan Yesus. Berkati setiap hati kami Tuhan yang akan datang di hadapan Tuhan. Bapa di surga, biarlah Engkau kuasai di setiap hati kami, pemikiran kami Tuhan, supaya kami Tuhan tidak akan goyah untuk datang berbakti di hadapan Tuhan saat malam ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan.
semuanya Tuhan yang kumpul pada saat ini. Biarlah kami Tuhan boleh Tuhan bersyukur, berterima kasih, mengangkat puji-pujian kami dengan sungguh-sungguh Tuhan, supaya kami Tuhan bersorak-sorai bersama Tuhan Yesus lewat kuasa-Mu Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan buat pada malam hari ini Tuhan Yesus. Siapapun Tuhan yang melayani Tuhan di tempat ini, Engkau pimpin Bapa, pimpin Tuhan ibadah kami Tuhan dari awal pertengahan hingga selesainya nanti Tuhan Yesus. Engkau pimpin dalam sukacita yang luar biasa datang daripada Yesus Kristus. Terlebih Bapa, hamba-Mu yang akan menyalurkan firman-Mu di tempat ini Tuhan. Engkau pakai hamba-Mu Tuhan dengan luar biasa Bapa, supaya hamba-Mu Tuhan boleh berkata-kata oleh kuasa Roh Kudus Tuhan, pimpinan-Mu Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Bapa dalam surga, pada saat ini Tuhan, kami berdoa Tuhan buat anak-anak kami, anak-anak sekolah minggu yang ada di tempat ini Tuhan. Mari Bapa di surga, Engkau jamah hati anak kami pada saat ini. Roh pengganggu lewat anak kami pada saat ini. Roh apapun yang melayang-layang lewat pemikiran kami, supaya kami terganggu, tapi kami yakin dan percaya lewat kuasa Tuhan Yesus Kristus kami bersatu hati, kami tolak, kami perintahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Keluar dari tempat ini, dari hati kami, pemikiran kami. Biarlah kami Tuhan fokus untuk melayani Tuhan, untuk berbakti bersama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Pimpin Tuhan ibadah kami dari awal pertengahan hingga selesainya nanti di dalam sukacita, sehingga kami pulang Bapa dari tempat ibadah kami membawa kekuatan, kesehatan yang datang daripada Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah Tuhan ibadah kami pada saat ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terlebih Tuhan, yaitu saudara kami yang membawa musik Tuhan pada saat ini. Biarlah Tuhan seirama dengan pujian kami, supaya kami melayani di dalam sukacita. Kami boleh Tuhan menaikkan pujian kami lebih sungguh lagi Bapa. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan berterima kasih. Haleluya, haleluya. Mari kita yang percaya katakan amin. Shalom. Haleluya. Saudara yang kasih Tuhan, pada malam hari ini kita dipertemukan oleh cinta kasih Tuhan Yesus. Bukan karena kekuatan kita, tapi Tuhan Yesus yang selalu mengundang kita, sehingga kita boleh hadir pada saat ini. Biarlah kita tidak akan melihat apapun yang terjadi, apapun yang selalu mengganggu kita, tapi kita fokus untuk datang berbakti di hadapan Tuhan. Dan pada malam ini biarlah musik kita seirama dengan pujian kita pada malam ini. Kita mau bersorak-sorai menaikkan pujian kepada Tuhan, supaya Tuhan Yesus selalu setia, bangga mempunyai kita sebagai jemaat yang kecil pada saat ini. Mari kita naikkan pujian kepada Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Haleluya. Haleluya. Selamat
dimenangkan oleh Tuhan Yesus, karena Dia memberikan keselamatan bagi kita dan Dia selalu menopang kita dan menuntut kita ke jalan yang benar. Dan pada malam hari ini kami buka ruang kesaksian. Jika ada yang mau bersaksi, kami undang nanti. Mari kita naikkan pujian kepada Tuhan lagi, bersaksi sampai Tuhan datang. Haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi sampai Tuhan datang. Bersaksi sampai Tuhan datang. Bersaksi sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi sampai Tuhan datang. Menang bersama Yesus Tuhan, menang, menang, Dia berkenan, menang, atas segala sesama Dia berikan kemenangan. Haleluya, dalam hidup, haleluya, dalam hidup, haleluya, naik Roh Kudus, haleluya, dalam hidup, haleluya, dalam hidup, haleluya, naik Roh Kudus, haleluya, dalam hidup, haleluya, dalam hidup, haleluya, naik Bersama kuarni tuhatai satikona ho disalilina nama ngalio dingitalas niroha lugu makesehatan buhita pacupang buhi ulang alani kuarni tuhatai alani muliate mari tuhata ulang nama saksi di pamona kita saluhna di dio kita kesehatan dok pajam nyumut di pada masirna salah kata nasa kamar-maran dok pasai itu nasa kuarni tuhani itu satikon sebelum kita lau cuman kesehatan Tuhan asal jumlah kita namanya satu pilihan Tuhan Tuhan kita naikkan pujian bersatu kepada Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Bapa Engkau baik, haleluya. Bapa
setiruan. Asa lewas yang hatami Tuhan, kami garap budi bangsa. Asa gabi marsira Tuhan cipangan ini, lalu jalur kami jadi kami. Pas-pas masuk ke milik Tuhan. Kami memang secara khusus lewas yang kau dipercaya. Asa mga miru bangsa Tuhan. Musuh hati Tuhan, tarulilah siroha, taruli pasu-pasu, taruli hari-pasu rakyat kami ini. Tujuh luar dari milik Tuhan. Mula kami sendong atau menimba gasonali Tuhan. Kami Bapa mengakhiri dulu. Atas miroha, kajumpak kami doa kaya na pernah keluarga kami seluruhnya. Di kota sendami na siya kuya. Mula dengan Tuhan. Asa tama pilihan namin Tuhan. Asa mo Tuhan. Masuk-masuk gabi buat na khusus dari Tuhan. Nagwarga li Tuhan sa tikon na huwag na sa liling. Haleluya. Haleluya Bapa. Haleluya. Amin. Tapos saat makikiat tadi bagi sa tikon. Siya masalah. Kita naikkan pujian kepada Tuhan. Berilah yang baik. Berilah yang baik. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau bawa, berilah sekarang. Tuhan pasti balasan dan berkati kita selamanya. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau mau, berilah sekarang. Tuhan pasti balasan dan berkati kita selamanya. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau mau, berilah sekarang. Tuhan pasti balasan dan berkati kita selamanya. Warna persembahkan atau pasahat di bawah satu asa gabi kuat na khusus di depan asa sudi ulong ka di basu-basu pujulan na ron alani mada menggosaina asa kanang hatani Tuhan nalau seni memena kosona asa sudi hita magpuparo hata pada pikirata lo tempat firman tanpa firman Tuhan kita dakui manang-manang dakui kita mardala dang margogo kita anggo soalani hatani di bata iro nalaho si pangusuk sorota di mulut to di segala lama tata pujian kepada Tuhan saat kami waktu nakosona. Haleluya. Haleluya. Siapkan hatiku Tuhan dengan firman. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu.
firman Tuhan, yaitu tentang firman Tuhan yang saya bagikan pada malam ini tentang penguasaan diri. Jadi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan harus ada penguasaan diri dalam menghidupi Tuhan. Self control, menguasai diri dalam segala hal. Karena itu yang diinginkan Tuhan dalam diri kita. Jangan sampai kita tidak ada penguasaan diri dalam seluruh perilaku kita. Apa penguasaan diri itu? Menguasai diri dalam selala perilaku hidup kita secara sadar kepada orang lain, kepada sesama, terlebih kepada Tuhan. Jadi kita harus mampu menguasai diri hidup kita supaya kita jangan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Jadi jangan sampai kita menjadi bahan omongan, bahan ocehan bagi orang lain. Jadi harus ada penguasaan diri di dalam hidup kita supaya kita tidak gampang terpengaruh kepada dunia ini, pada hal-hal yang tidak benar, pada hal yang buruk, hal yang jahat dan yang negatif. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Amsal pasal 25 ayat 28. Amsal 25 ayat 28. Yang tidak membawa kitab bisa dengarkan, yang bawa kita baca bersama-sama ya. Saya tunggu dengan sabar. Sudah dapat? Amin. Amsal 25 ayat 28. Kita baca bersama-sama. 1, 2 ya. Orang yang tidak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Orang yang tidak dapat mengendalikan diri atau menguasai diri adalah orang yang roboh temboknya, seperti orang yang roboh temboknya. Jadi orang yang tidak dapat menguasai dirinya, orang yang roboh temboknya, yaitu roboh imannya, roboh kepercayaannya. Kalau kita tidak bisa menguasai diri, orang yang tidak bisa mengontrol diri, gampang jatuh, gampang terpengaruh. Kita baca lagi dalam firman Tuhan, Amsal, mundur lagi ya. Amsal pasal 16. Mundur sedikit. Amsal pasal 16 ayat 32. Mundur sedikit ya. Amsal pasal 16 ayat 32. Sudah dapat? Amin. Tunggu dengan sabar. Amsal 16 ayat 32. Sudah dapat Bapak Ibu? Amin. Amin. Kita baca bersama-sama. 1, 2 ya. Orang yang sabar menjadi seorang pelawan. Orang yang menguasai dirinya menjadi orang yang berebut. Bayangkanlah. Ternyata Tuhan menginginkan kita adalah orang yang mampu menguasai dirinya, bahkan merebut kota, merebut berkat. Mari kita menguasai diri dalam segala hal, kontrol diri, menguasai diri kita kepada sesama dan manusia dan semua orang. Karena orang yang tidak menguasai diri akan roboh imannya, akan gampang terpengaruh kepada hal-hal yang tidak benar. Artinya kita harus ada prinsip kebenaran firman Tuhan dalam diri kita. Kita harus pegang prinsip kebenaran firman Allah di hati kita, sehingga kita tidak gampang terpengaruh. Orang melakukan yang tidak benar, ikut kita. Orang melakukan penipuan, ikut kita. Orang melakukan gosip-gosip, ikut kita. Orang melakukan hal-hal yang tidak berjudi kita. Orang melakukan berzina. Nggak ada pendirian, terombang-ambing. Tapi kalau orang yang memegang prinsip benar Allah, dia tidak akan gampang terpengaruh. Tapi kalau orang yang
tidak memiliki prinsip kebenaran firman Tuhan, gampang dan tidak bisa menguasai diri. Oleh karena itu, apa yang kita lakukan? Dalam hal apa kita bisa menguasai diri? Supaya kita seperti orang yang berilmu kotor. Bahkan dikatakan di dalam Galatia 5 buah roh ayat terakhir 22 sampai 23, penguasaan diri yang nomor 9, penguasaan diri yang terakhir. Bayangkan, ada kasih sukacita, ada damai sejahtera, ada kelembutan, ada kesabaran, ada kemurahan, ada kebaikan, dan yang terakhir adalah kelemahan. Penguasaan diri. Mari kita menguasai diri dalam hal ini. Banyak sekarang orang banyak tidak menguasai diri sehingga gampang jatuh, sehingga gampang tinggalkan kebenaran, tinggalkan firman Allah. Dalam hal apa kita menguasai diri? Kita akan belajar pada malam ini. Yang pertama, kita harus menguasai diri dalam perkataan kita. Amin. Dalam perkataan kita. Karena dikatakan dalam Amsal 12 ayat 21, siapa yang bisa menguasai diri dalam perkataan akan kita baca dulu. Amsal pasal 12 ayat 21. Kita mundur sedikit lagi. Amsal 18 ayat 21. Amsal 12 ayat 21. Dikatakan orang benar tidak akan ditimpa oleh bencana apapun, tapi orang fasik akan senantiasa celaka. Jadi gini, orang yang menguasai diri dalam perkataan, orang benar itu menguasai dalam perkataan, ketika ada bencana masalah, malapetaka, dia tidak akan ditimpa. Tapi orang yang tidak menguasai diri, orang fasik akan mengalami. Mari kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus menguasai diri dalam perkataan kita. Perkataan kita itu harus berkata-kata yang benar, berkata-kata yang membangun, berkata-kata yang menguatkan, berkata-kata yang menghibur, yang memberkati, berkata-kata yang menyembuhkan. Jangan sampai ada perkataan kita ini perkataan kotor, perkataan mengumpat, menghakimi, perkataan menghujat, atau perkataan yang mencelakakan orang lain. Contoh, hasmat saya hasmat, kemudian enggak. Lo melang ngahok yang bighook enggak, kan? Itu enggak boleh. Saya hormati mohonnya. Saya masai mau, itu enggak boleh. Kita harus berkata-kata yang menguatkan, yang memberkati. Apalagi orang berkata Mar Sahid, dokter mai ponis dokter. Ama mina. Tang malu be saya ini. Jangan orang ubah nabe. Pahatok ma martayan sa Tuhani. Dokter mato. Allah ba na tagoy. Ngangkat tangan biaw be. Jangan orang ubah nabe. Contoh na kanker ang tumor. Jangan orang be, angkat tangan biaw be. Apa yang rumah kita madok kumusito, rumah kita madok tu nomor saya itu, lebih hobi anak ini nak dokteri, nama mata nama ho, Allah yang mata bui, indong sih, dalam sakit matuk, ayo nak pergi aku apa, kalau mati nama apa yang, lem tapar panas sih matuk kan, lem tapar panas sih mah, boleh mah, unang be, saya pikir portinion. Allah yang nanti bui, kalau mati nama ho, kita mengurung, enggak, ayo mas, ayo Masahid may mana? Alay mo telepon. Ama, na. Lagi biro ko dokter. Tangan ubah lebih. Tangan ubah lebih. Una pola takut tua. Una pola takut na. Harus mengharapkan itu puasa. Saya punya langit dan bumi. Dan nama ibu bumi. Nama saya disebut Tuhan Yesus. Matandiyang mahita, sembudo pala. Sembudo na.
Itu tolong letak kan? Unang gabi kata-kata na milimah kamu sih, yang drop mainan, no. Jadi dulu letak. Iya. Nah, tuh 5. Kalau mati mau, undang musik kan? Allah gimana tuh yang beli. Kita harus mendokter. Itu nomor saya itu. Pos lama man, malu dulu. Pos lama man. Dengan masalah tempat Tuhan ini, sembuh ho. Mata yang main kita. Terasa merawat Tuhan ini. Terbaik gambar apa siapa? Harus lumpuh berdaya nama. Lagu tak melihat. Nama te, kita harus bangkit. Ablari orang. Puinang sembuh. Tapadin gambar parawat. Tapadin gambar apa siapa? Tapasa mak kebajur mak Tuhan sembuh. Amin. Harus kata-kata yang menguatkan. Mana kata-kata? Guru orang. Uga ada si wong de. Nama oh ndam sih. Tang uga de. Sudah. Tahu. Yang drop di mana? Hal itu harus kata-kata yang menguatkan. Kata-kata yang memberkati. Kata-kata yang membuat orang itu bersemangat. Bergairah. Karena dikatakan hati yang gembira, kata-kata yang gembira akan menyembuhkan orang itu. Tapi kata-kata yang menyakitkan, yang melemahkan akan membuat dia makin menderita. Kita sebagai orang percaya kepada Tuhan, kita harus menguatkan orang semua orang. Amin. Memedebut di tangga musik, bah itu salah itu. Mata boto mana memedebut di tangga, tatabai manusia, tatabai manusia. Lemah sangat, lemah manusia. Artinya kalau ada orang yang sudah jadi rumah tangga, kita menguatkan dia supaya jangan jauh dari Tuhan. Katakan firman Tuhan. Katakan perkataan firman. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan sayang samamu, mama. Tuhan cinta kita sudah. Munang meliar ho. Aja besok saya ini. Munang meliar. Apalagi aku nggak buat kamu kan saya tuh berun paling parah. Digium masuk tuh laut sampai dipasung 2 hari masuk rumah jiwa. Bayangkan mah baru saya di hari terakhir dokter laut tumor otak. Bayangkan musik. Saya sama Rinda, ayo periksa, di scan, tumor otak enggak baru, tumor otak. Udah mulai cuma mati tumor otak kan? Artis istilahnya tumor otak itu meninggal. Oke mau nih, lalu jangan takut. Lebih dari sini Tuhan sudah kualami. Lebih dari sini mujiz Tuhan sudah kualami. Makanya saya kalau menguatkan orang, unang mabiar ho. Ayah apa yang kualami lebih berusung no, lebih sana. Dan kita harus berkata menguatkan kepada orang itu, pengorbanan Yesus lebih besar menyelamatkan kita. Amin. Kebaikan Tuhan Yesus besar dari penyakitmu. Sia sudah yang alamimu. Alamiah, perlu tetap kata Tuhan. Dan sediaon kata alami lebih bagi pengorbanan Yesus. Itu kata firman. Kita harus mengatakan kepada orang itu, belum seberapa yang kita alami ini dibanding pengorbanan Yesus. Pencobaan yang kita alami ini pasti kita alami tak sebanding siang dilayani Tuhan Yesus kita. 5 kesembuhan, kemenangan, keselamatan, pengorbanan lain. Dulu tersulit toh asal dari kuat di mana? Amanginan. Dia na alami para pilih na jalami ini. Tak seberapa ada doa. Mulut tengok pengorbanan Yesus dan menyelamatkan kita. Wah, buat kita sabar. Ingat maju kebaikan Tuhan itu. Baru tahu kita. Amin. Kita katakan firman. Belum seberapa pencobaan yang kita alami. Karena firman katakan itu. Pencobaan yang kamu alami tidak seberapa dengan apa yang kita alami. Karena seimbang dengan iman kita. Harus berkata-kata yang positif. Amin. Kata-kata yang positif. Bukan perkataan yang negatif, yang melemahkan. Jangan. Jadi kalau kita tahu dia terjerumus dalam dosa, jangan lagi kita lemahkan. Hidup tong, nawato rohani. Mau budaya tong ibah, no. Lejubulan rohani, lo mau pinjam sih. Elembab memang kan? Ayo betong, so masih ai, subui penguti. Bilang lama memang, ale mau kita telepon, ama. Satu gak mau.
lembab kita memberi. Mu tak tekan, bertubuh mau minang ama anakku. Suatu di penjara wanmu. Menentukan. Tadi enggak merawat saya. Kata-kata kita itu harus kata-kata yang menguatkan. Amin. Kata-kata yang menyembuhkan. Jangan kata-kata yang membuat orang lain tersinggung, sakit hati sehingga mereka menjauh dari Tuhan. Jangan. Kita harus berkata bagaimana orang itu mengenal Tuhan, lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, lebih sayang lagi kepada Tuhan. Amin. Jangan sampai kita makin melemahkan lembungan jangan. Jadi kita harus menguasai dalam perkataan kita. Amin. Karena dalam perkataan kita dibenarkan, dalam perkataan kita dihukum oleh Tuhan. Kata-kata yang benar, yang menguatkan. Jangan kata-kata kotor, kata-kata binatang. Joko tanah kona, maaf, kata-kata binatang. Ada yang doho Indonesia, atau mulutnya kau hoi sio, dah, bapak nak kan? Budak doho Indonesia. Kata-kata binatang keluar. Tunggu. Kata-kata dia. Amin. Iya, kalau anak tadi atau mulut dia kok bawa biar benar kok, itu bisa kan? Itu. Jadi jangan. Kita harus kata-kata yang sopan, kata-kata yang ramah, kata-kata yang lemah lembut. Jangan kata kasar. Apalagi kalau orang Batak, orang Seng Putih. Dia beko mata ni, masih beko mata, dia beko no, sudah. Tapi marah ikon mata kita sampai suaranya lebih tinggi sekali coba ya. Jadi kita harus berkata-kata yang benar. Sabarlah kita dalam perkataan kita. Dalam hal apalagi kita menguasai diri. Dalam hal emosi. Wah ini dia emosi. Mulai sampai emosi kita meledak-ledak. Sampai lebih tinggi dari Yesus bahaya. Emosinya, wah, seorang singa na mengaum-ngaum. Kita harus menguasai diri dalam emosi. Tuhan Yesus marah dong di bait Allah. Benar, bisa kayak kita emosi bisa, tapi harus tetap tepat sasaran. Emosi, boy, bodoh. Emosi, boy, harus tepat sasaran. Tuhan Yesus di bait Allah memberikan sudah angka 33 di bait Allah dipukuli di basis dia lain. Puasa kamu gerejaon baik di Tuhanon dari tempat pasar, tempat pesta-pesta, tempat gerejaon rumah dua don, tempat dimuji memuliakan Tuhan. Di junggal baik kamu masudi, lari masudi. Karena turtong, ibadah gereja, ibadah bait Allah, dari tempat perjudian, tempat minuman, pembebukan, tempat ni penyamun macam lain. Gereja di tempat main pasar-pasar, pesta-pesta. On tempat ibadah doh berdoa memuji mulia. Tepat. Alai orang tempat sasaran marah-marah kan sebab akibat marah-marah ada yang salah. Ada roh iblis dalam dirinya. Jangan sampai kita gara-gara emosi meluap-luap lupa diri akhirnya jadi keluar kata-kata suara. Jangan. Kita harus menguasai diri dalam emosi. Amin. Emosi kita jangan sampai membuat orang lain menjadi sama-sama berbeda, sama-sama sampai alam emosinya ini masih lima. Jangan. Boleh. Tak boleh. Kita harus jaga perkataan dalam emosi kita. Ya sudah doa, premat doa. Buat doa, sini bibig dulu, sini. Kerja kan? Tidak doa. Wih, orangnya si sudah dipion, di Jerman ya, tanggon, nang malu, orang ini sudah menjadi au. Wih, bibir tu kira ngau sendiri. Kerja cuma tu, akhirnya masih tangan masih tangan. Akhirnya terus. Jangan sampai dikatakan dalam Al-Qur'an, jangan sampai terbenam matahari sebelum badan amarah. Jangan beri kesempatan kepada itu. Kita harus memadamkan amarah itu. Kalau kita emosi tepat sasaran. Contoh, anak tak manakok kamu rugi. Anak tak ramar minggu kamu rugi. Sesuai ditongi. Pas ramar minggu, pas sama katanya kasih kita harus merugi dan bosunya mah.
musuhina. Contoh kan, anak tak dahulu honna margabusi honna mabain nasuhasia, kamu gitu dengan hal itu kasih. Jangan sampai kita buat emosi kita anak kita sehingga anak kita itu menjadi menaruh hati di hatinya ini balas dendam. Jangan. Jangan dalam Yakobus jangan. Jika engkau mendidik anakmu, jangan sampai menyimpan akar pahit di hatinya. Nanti dia balas dendam. Jangan. Ada hamba Tuhan di Samarinda, kalau 3 anaknya salah, dia bilang apa? Berdoa, minta ampun kepada Tuhan. Aku tidak memukul engkau. Memang katakan dalam firman Tuhan kalau anakmu salah, pukul dengan rotan. Kenapa dengan rotan? Pukul pantatnya supaya jangan terluka. Pantatnya aja. Kenapa pantat? Karena ada daging kan di situ. Jangan sembarangan. Kalau sembarangan bisa terluka hati. Artinya kita harus mendidik dengan benar. Ada hamba Tuhan ketika anaknya melakukan kesalahan. Memang salah memang. Sesuai dengan firman Tuhan. Contoh dia berjudi, dia marah. Tapi dia apa? Dia mencuri. Dia ambil koran, bayangkan koran, gulung koran itu dipukul. Mana ada artinya itu kan? Enggak sakit itu. Pakai koran itu, koran. Kan koran kan enggak kuat itu. Pukul. Setelah itu dia bilang apa? Minta ampun sama Tuhan, berdoa. Karena minta ampun kepada Tuhan, berdoa kamu. Begitu lebih baik. Karena sekarang kalau kita mendidik anak lebih kasar, makin kasar dia. Udah beda zaman. Makin kasar. Mari kita kendalikan emosi kita. Amin. Sesuai dengan benar. Yang ketiga apa? Dalam hal makan. Makan. Minum. Hai buat kolesterol tinggi, makan sapi, makan kambing, makan protein tinggi. Wah, makin konyol lah. Nggak ada penguasaan diri. Dikatakan dalam Amsal, jika nafsumu besar, taruhlah pisau di lehermu. Artinya apa? Kita harus menguasai diri. Ayo foto patang tai talani. Contoh, ayo ke dokter. Nama, sedang gue alangonmu 5 ikonon. Jal dari udah kan boyo. Pola mah, pola dokter nah. Tapi arah pesta, yang buli. Nggak, sedang raso. Teori pak mau jaga lo. Aduh, tapi jari diam, jari baby, hormo, bah, itu kuasa banyak. Tapi kalau ke dokter, yang boy mah, ayo kolesterol tinggi tuh, pola kono nih, mati mau. Apa yang harus penguasaan diri, ya, mati mana? Ada teman saya di Medan, dokter sudah ngurus dia memang gemuk orangnya, terus dia sering sakit-sakit karena makan daging-daging. Dokter bilang, Pak, jangan makan daging-daging. Lebih baik makan sayur-sayuran dan ikan-ikan. Apalagi B2 itu. Orang mata kan. Dulu, Pak Dokter. Suatu saat ada pesta, nggak bisa dikuasai diri, dia makan. Pulang dari situ, tidur dia nggak bangun lagi. Bayangkan, langsung diambil karena sudah melebihi. Sudah dokter bilang nggak boleh. Amin. Kita harus bisa menguasai diri dalam makan. Mulu makan mulu larang jadi doh cabai doh warni curi doh pote kete orang hurang be aduh dicuri masa dikira nyong tapi mudi dan gue bilang aduh temudi ina murang adong pangi aduh kamu orang sebel agak semua tahu nama ano taruh sebel tak kalau sebel ini orang sebel lagu hampir murang selupa kini hilang dengan siapa apalagi musim melokon ikon mau mangan mau minum mau larang kopi aduh mau mati rasanya kalau nggak minum kopi aku kalau nggak minum kopi minum teh manis aduh sungguh mati rasa ba terikat tuh kibi terikat tuh makan dulu minuman jangan sampai terikat kita bisa aja tolong ikan asin
lagi sedang kopi teh manis, unang bebe hilang damai sejahtera. Amin. Amin. Itu, lu terikat. Bisa langni. Apalagi hal hal uang. Jangan terikat kepada hal uang. Oke, mama. Soalnya tiba-tiba, aduh, bang. Masih kita ini. Tahu, coba Tuhan. Coba aku di dompet. Ali dompet tiba. Tapi ada guys ya, surat-surat. Tadi kita harus ini. Tapi hebeng nak ada. Atau yang muda kali oke hebeng. Coba. Itu mau lu dompet hebeng. Ibu bilang kosong. Biasa doang babi. Ibu dia mau lu dompet hebeng. Ada yang sering dia. Ya, belum hebengnya. Jadi yang kosong itu. Dibeli hidup bang, mau marah biar itu putri bagi bang, sudah, terus mana sih? Jadi udah berjual mana? Mulai kepengna, pas saat ini ya, susah nih. Tahu sih kita kepengin, karena ini susah ini. Amin. Kita harus menguasai diri. Jangan sampai gara-gara uang hilang dana sejahtera, kita mencuri melakukan hal yang tidak benar. Amin. Dengan terikat. Kita harus bisa menguasai diri dalam ini sehingga kita tidak menjadi terikat kepada hal-hal dunia ini. Mari kita sebagai orang yang percaya jangan sampai terikat. Kita harus menguasai diri dalam perkataan kita, dalam emosi kita, dalam makan minum kita, dalam hal uang. Kita harus sabar, pasti Tuhan akan menolong kita. Amin. Pasti Tuhan menjaga kita. Jangan sampai gara-gara hal itu kita menjauh dari Tuhan, sehingga kita tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita kontrol. Lidah ini memang tidak bertulang, tapi membakar hutan yang besar. Kita akan melihat kudus. Mari kita kuasai diri kita, kuasai hati kita, kuasai iman kita. Jangan sampai gara-gara tadi itu kita tinggalkan Tuhan. Amin. Jangan. Gara-gara hebeng, gara-gara perkataan tinggalkan Tuhan, gara-gara perangai tinggalkan Tuhan. Kita harus kuasai. Iman kita harus tetap kuat dan teguh di dalam Tuhan. Jangan. Kita harus kuasai itu dalam hal, maka kita seperti meribu kota yang lebih dari kelima bersama dengan Tuhan. Orang yang dapat menguasai diri pasti diberkati Tuhan. Pasti diberkati Tuhan. Tapi orang yang tidak menguasai diri pasti gampang masalah dalam dirinya. Kita harus bisa mengontrol diri kita. Jangan cepat-cepat gegabah. Kita harus bisa menilai semua masalah yang ada. Menilai semua yang terjadi. Jadi kita bisa menguasai diri. Orang pasif, orang bebal tidak bisa menguasai diri. Tidak bisa. Orang-orang pasif itu, siapa orang pasif? Orang bebal. Orang yang tahu kebenaran tapi tidak melakukan sama dengan ahli taurat. Harus menguasai diri. Jangan sampai kita seperti orang bebal, orang pasif. Bahkan mereka berkata, orang pasif itu, kalau tidak ada sesuatu yang kulakukan besok untuk mencelakakan orang lain, dia tidak bisa tidur. Itu pikirannya tiap malam. Jadi sebab dia pasti lakukan hal-hal yang merugikan orang lain, mencelakakan orang lain. Tapi kita di sini ada seperti itu. Mari kita menguasai diri dalam hal yang saya sebutkan tadi, dalam perkataan. Jangan kita menggosip orang, mengata-katai orang, menjelek-jelekkan orang, jangan. Lebih baik kita menduakan dia. Kita dalam hal apa lagi? Dalam hal emosi. Jangan sampai emosi kita lebih tinggi dari darah Yesus. Jangan ya. Wah, orang udah pernah gelengan depan, mama emosi depan, mama kali pahuna. Luar biasa bah. Dia langsung di Tuhan. Nah, dalam hal makan dan minum, terikat dalam hal uang, dalam hal makan dan minuman, dalam hal sudi. Jangan. Kita harus tetap menguasai diri sehingga perbuatan kalau otak dengan benar seperti buah roh penguasaan diri. Lebih dari situ kita ada yang amin. Itu yang saya berikan. Biar nama Tuhan tinggikan dan dipermuliakan. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita naikkan pujian sebelum kita berdoa.
kami dengarkan pada malam ini, biarlah firman-Mu Tuhan menguasai hidup kami, mengontrol hidup kami, sehingga bisa menguasai hidup kami dalam kebenaran firman Allah. Kami tidak gampang terpengaruh kepada keinginan daging, keinginan mata, keinginan duniawi, kepada hal-hal yang buruk, kepada hal-hal yang jahat. Tapi kami memegang prinsip kebenaran firman Allah dan kami menguasai diri dalam segala hal. Terima kasih Bapak dalam perkataan kami, emosi kami dalam Tuhan Yesus Kristus, yaitu makan dan minum kami semuanya. Kami akan menguasai diri. Tidak gampang ikutan dengan hal-hal yang tidak benar, apalagi kepada keinginan daging dan keinginan. Terima kasih Bapak, berkati umat-Mu yang hadir pada hari ini, malam ini, biar kami tetap teguh di dalam firman Allah. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Baik, sebelum kita akhiri pengumuman, ini Rabu depan kita akan di tempat Upu Amora. Amin. Amin. Upu Amora hari Rabu depan. Nanti yang menjadi firman Tuhan udah rezeki, yang menjadi pujian Lai Tambang, ya, Lai Tambang itu pujian di untuk Rabu depan kita di sana. Terus kedua akan terus kita akan membuat proposal pembangunan gereja ke bupati bersama dengan Lai Jetkin yang Nadia Haun sebagai sama-sama nanti. Jadi saya sudah urus untuk buat bank rekeningnya, bank sumut. Ternyata karena KTP masih KTP Samarinda tidak bisa, harus yang dari sini. Nah, jadi nanti dia bilang harus ada dua orang buka rekening gereja itu, karena harus kita tampilkan nanti di proposal itu rekening gereja. Nah, jadi saya bilang sama Lai Tambah boleh dengan yang kedua nanti kalau boleh Lai bisa, iya. Jadi dua orang nanti. Nah, tadi saya sudah ngomong sama Bang Sumut itu harus ada dua orang, dan KTP-nya nanti kita akan urus, ada sudah persyaratan sudah dikasih. Tapi saya mau buat nggak bisa, karena kita lampirkan. Saya sudah buat proposalnya, proposal untuk kursi, untuk keyboard, untuk drum, untuk bass, untuk kamar mandi, bagus kok, untuk mimbar, baru untuk laptop non, untuk LCD, tuh. Leka mas pengonahon, sound system on dohot, sound system do mic dohot, terus speaker. Jadi dokon Lai Pasaribui, kemudian mulut kalau 100 lebih jumlah. Jadi kursi baik 200. Kitos nama rebusai itu. Katanya aku masa lancar sendiri. Jadi untuk dalam nakani ikut jual dong rekening me bahasa Atranon talampir mesti nomor rekening me. Jadi semua katanya aku masa lancar sendiri. Tuhan kerja setelah di matrio tetap berkembang. Dalam saya rencana mau mati lihat peninggalan mahal jengset dibeli 3.000. Berapa tadi? 10.000 baru siap. Mau pesta abu dipakai. Sayang dia tidak terpakai. Jadi kalau diperiksa di bengkel sabu dipakai. Mau mati dah di kedua marah jengset. Oke, itulah pengumuman. Oh Jumat. Hari Jumat kita bisa di gereja. Siapa tahu BPD dari GBI hari Jumat datang jam 11. Jadi jam 11 sih nggak mulai ya. Jam 11 seorang kita. Jam 11 nggak mulai ibadah. Jam 11 nggak mulai ibadah. Gitu. Jadi kita jam 10 itu jam 11 nggak sore. Oh nah, nang sampai jam 11 asal saja berterlibat kan. Jadi hari Jumat. Ini teman Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan. Mari kita bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat ibadah konsep kami pada malam ini. Saya percaya Tuhan berkati kami semua yang hadir pada malam ini, menguatkan dan meneguhkan iman kami satu persatu, supaya kami tetap setia dan taat kepada Tuhan dalam ibadah kami, dalam persekutuan kami, dalam doa-doa kami, dalam firman Allah. Berkati umat yang hadir pada malam ini, berkati kami semua, biarlah kami tetap hidup di dalam firman Allah yang hidup. Kata teman-teman kami yang tidak hadir, ingatkan mereka untuk hari depan, datang untuk bersama dengan kami, bersekutu memuji memuliakan Engkau.
dalam anugerah yang besar. Dan besok hari Jumat Tuhan ada kita bisa gereja. Hamba tidak layak Tuhan untuk menjadi hamba di tempat ini untuk menggembalakan. Tuhan mengurapi hamba, menolong bersama dengan jemaat Tuhan yang hamba Tuhan di tempat ini. Tanpa Tuhan saya tidak mampu. Kami bersatu di dalam anugerah-Mu memajukan jemaat-Mu di tempat ini, diberi tangga untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Berkati kita BPD, bahkan staf-stafnya yang datang, 4 orang yang kami undang, yang mereka datang dengan sukacita meringankan langkah mereka hari Jumat jam 11 pagi di tempat ini. Semua acara semuanya Tuhan cukupkan. Biaya makan dan minum semuanya Tuhan cukupkan untuk kemuliaan dan kebesaran Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati semua kami yang hadir pada malam ini, keluarga kami satu-satu, anak kami, istri kami, bahkan keluarga besar kami yang ada di perantauan, biarlah mereka tetap dalam perlindungan Tuhan. Jauhkan dari maut, dari penyakit, dari mara bahaya, dari kuasa-kuasa kegelapan. Berkati pekerjaan kami, pelayanan kami semuanya untuk kemuliaan dan kebesaran. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus Kristus. Ampuni dosa kami, kuduskan kami setiap hari supaya kami layak di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, sempurnakanlah ibadah kami pada malam ini. Kami akan akhiri ibadah kami dan sebentar juga kami akan pulang ke masing-masing. Berkati kami di perjalanan dengan selamat, jauhkan dari kecelakaan, dari maut, dari mara bahaya. Kami aman dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Mari kita terima berkat dari Tuhan. Turunlah berkat Bapak Abraham, Ishak dan Yakub, berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa, cinta kasih yang sempurna dari Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus yang memimpin menolong memberkati kami mulai hari ini, besok Maranatha, sampai terdekat menjemput kami. Kami terima berkat ini dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Sama-sama kita berkata, Amin.